bersama saya Rima Permata Cahyani. Dan hari ini saya kedatangan tamu-tamu yang spesial pada hari ini. Oke, mungkin kita bisa perkenalan dulu kali ya sama bintang tamu kita pada hari ini. Oke, mungkin mulai dari sini. Oke, perkenalkan nama saya Paramita Lestari. Perkenalkan, nama saya Azza Nur Zahra. Perkenalkan, nama aku Ika Mita Talisa. Nah, itu dia nama-nama mereka ya, sobat ruang tamu. Jadi kita tanya-tanya dulu nih, kegiatan mereka hari ini ngapain aja. Kalian hari ini ngapain aja sih? Kuliah sih dari tadi ya. Iyo, kami dari pagi tadi kuliah. Oh, ada jeda waktunya nggak? Ada sih, sebentar untuk makan kayak gitu. Oh, udah siap belum nih? Kita akan membahas suatu topik yang sangat hot yang beredar di Indonesia pada saat ini. Siap banget dong kami. Siap. Ya, beritanya tuh asik banget sebenarnya kalau dibahas. Udah tahu belum tentang sekolah? Ada satu sekolah yang siswanya tuh hampir semuanya tuh mogok. Udah tahu belum? Kayaknya kami tahu deh itu beritanya. Semuanya, hampir semuanya Iya. apa semuanya? Itu tuh hampir semuanya dikabarkannya tuh karena hanya beberapa siswa yang masuk. Udah tahu belum? Udah tahu Udah sudah pernah sih. dengar Iya, sih, pernah. Memang lagi panas-panasnya saat ini. Iya kan, jadi menurut kalian tuh gimana sih tanggapan kepada sekolah ini nih? Apalagi sekolah ini kan udah senior high school, SMA. Jadi menurut kalian tuh gimana sih? Sekolah mana dulu nih? Nah, Spill dulu jadi nih. sekolah yang kita bahas itu adalah SMA. Ya, betul sekali. Oke, jadi kalian udah pernah dengar belum desis-desisnya? Mungkin pernah terlintas? Sudah banyak sih. Iya, Iya di dong. media sosial itu pasti di media banyak sosial ya. ya. Apalagi di yang Ya, yang Yang kayak lagu itu ya. Iya. ya hampir tadi. Oke, jadi itu tuh beritanya tuh kalau nggak salah itu tuh ada guru yang menampar siswanya karena siswanya kan merokok. Itu bener nggak sih? Kalau yang saya baca sih katanya menampar punggungnya aja, dia bilang kesalahan si ibu kepala sekolahnya ini nggak sampai nampar itu sih. Nggak sampai nampar pipinya kan? Ya kak, terus kata ibunya juga ini dia tuh bukan karena tahun merokok tapi dia tuh bohong, dia tuh bilang nggak merokok bu gitu. Tapi itu keterangan dari gurunya. Kita Iya. udah dengar keterangan dari siswanya. Belum belum sih, kayaknya. itu baru Tapi karena satu sudut pandang. iya sih sebenarnya. Kalau dari siswanya ini dia bilang ibunya tuh menampar kan? Iya. Tapi dia tuh bohong kalau dia tuh nggak merokok. Iya, Artinya bohong. dia tuh merokok di sekolah. Iya. Iya. Nah, Ketahuan. gimana nih tanggapan kalian calon-calon guru nih? Ayo, boleh dong diberi tanggapannya. Kayak apa sih? Apakah benar ibu itu boleh menampar? Tapi kita tuh sebenarnya harus lihat dari sudut pandang muridnya dulu kan. Apakah bagaimana sikap muridnya itu? Apa emang benar-benar muridnya itu merokok atau itu hanya isu-isu yang beredar yang bisa dibilang hoax? Menurut saya sih kita itu tidak bisa menilai secara sepihak dari pihak si gurunya saja atau dari pihak si muridnya saja. Kita itu harus mendengar atau mencari berita dulu dah sih dari kedua belah pihak. Nah, kalau dari isu-isu nih yang beredar, kalau menurut kalian tentang siswanya tuh kayak gimana sih? Ya pastinya nggak mungkin ya gurunya bisa mudah buat nuduh si murid kalau emang nggak ada apa-apa. Iya Betul, kan? setuju sih. Lagian juga kayaknya kalau misal dia nggak ketahuan juga ngapain coba guru tiba-tiba menampar kan? Iya, betul. Iya. Betul. Dan Nah. yang saya tahu tuh gurunya tuh kepala sekolahnya tuh sempat dinonaktifkan, tapi sekarang tiba-tiba diaktifkan lagi. Iya, Karena itu agak apa ya, kayak tiba-tiba Agak aja. ambigu ya? Iya. Itu tuh mungkin desakan dari media sosial juga kan, kasusnya Iya sih. sekarang viral di mana-mana Iya. kan. Jadi banyak pro dan kontra lah terhadap si ibu itu. Wah, sobat ruang tamu kenapa nih kira-kira bisa dinonaktifkan tiba-tiba diaktifin lagi nih? Komen ya kalau ada yang tahu. Nah, jadi bagaimana nih pandangan kalian calon guru kan kalian? Ya tentu dong. Guru apa nih kira-kira nih? Guru Boleh dong matematika. Ya, Insya Allah, insya Oh, Allah. ya, insya Allah. Doain ya sobat ruang tamu, semoga mereka menjadi guru matematika Amin. yang bisa menyampaikan ilmunya dengan baik Amin. dan mudah diserap oleh siswa-siswanya kelak. Oke, jadi pandangan kalian sebagai guru tuh bagaimana cara menyikapi siswa yang seperti itu? Siswa yang ketahuan merokok ini tadi ya, yang Iya. pastinya melanggar aturan sekolah. Ya. Iya. Menurut saya sih dari pengalaman-pengalaman dahulu ya, kalau di sekolah itu kan memang sebenarnya harus disikapi secara tegas siswa yang ketahuan merokok. Apalagi waktu dulu di sekolah
sekolah saya memang yang ketahuan merokok apalagi di sekolah gitu langsung dikeluarin, selanjutnya lagi menampar langsung dikeluarin gitu aja. Tapi yang salah ini benar-benar kayak muridnya tuh semuanya berapa 630 udah ya, ya, jadi 630 mogok semua orang. kayak gitu loh. Juga ada kesalahan juga sih dari keluarganya yang mengizinkan anaknya tidak masuk sekolah. Itu sih menurut saya. Apa ya kira-kira alasan dari 630 siswa itu mogok? Apa mereka diprovokasi? Kalau menurut saya alasannya ya solidaritas. Kembali lagi kayak satu orang siswa bermasalah ya sudah kami karena solid, kami mau sama-sama kayak gitu. Dia bermasalah sudah kami mogok juga akhirnya biar apa ya biar si kepala sekolahnya itu kayak lah ini perbuatan yang salah kayak gitu nah. Ya berarti seperti bentuk pemberontakan Iya. sebenarnya. Pemberontakan terhadap sekolah lah Tapi kayak yang saya baca sih dari kepala sekolahnya itu bilang kalau memang yang mogok itu bukan dari siswanya, tapi memang ada provokatornya gitu loh, biar mereka tuh nggak ada yang sekolah. Iya kan, karena biasanya siswa tuh pasti nurut sama guru. Iya. Iya, benar Betul. itu Kayak- betul. kayak diiming-iming nilai kan, takutnya nilainya Iya. turun gitu-gitu. Pasti mereka tuh takut lah kalau nilainya rendah. Apalagi pasti ada nggak sih kelas 12 itu yang mogok? Iya kan, Iya, SMA pasti juga ya. pasti kan. Nah, pasti mereka tuh memikirkan, apalagi sekarang ada TKA kan mereka. Iya. Yang mau masuk ke Perguruan tinggi, Iya. ya. Jadi sebenarnya mereka tuh pasti mikirin kan, ya kemungkinan itu bener sih, ada provokator sih. Nah, jadi gimana ya kalau misal gurunya itu harus gimana nih kira-kira agar nggak kejadian nih mogok-mogok gini? Yang pertama sih menurut saya memang harus dari pemerintahnya dulu yang langsung turun ke jalan agar kayak ya semua dari keluarga, guru maupun siswanya itu ya tergerak gitu loh hatinya ya kalau memang misalkan siswanya ada yang salah apa enggak, gurunya ada yang salah apa enggak, keluarganya juga ada yang salah apa enggak. Atau dari Tapi itu kayaknya bisa jadi kesempatan nggak sih buat para siswa yang emang beneran males? Kan kebetulan nih ada kasus nih, dah libur aja lah gitu Iya, nggak sih? iya itu pasti benar-benar dimanfaatkan oleh si siswa yang malas sekolah dengan dalih kayak ini kan ada kesalahan dari si sekolah, jadi makanya kesempatan nih biar nggak belajar, biar bisa malas-malesan di rumah. Tapi juga sebagai guru mungkin perlu lebih mengayomi lagi suara dari murid. Mungkin 630 siswa mungkin bisa meledak-ledak mogok belajar ini mungkin karena bentuk pemberontakan, bentuk karena merasa tidak pernah didengar mungkin. Iya. betul. Ya bisa juga sih ya, kan karena kita nggak tahu juga ya situasi di lokasi itu seperti apa. Betul. Ya, kembali seperti di awal tadi, kita itu tidak boleh melihat dari satu sudut pandang saja. Ya, bagaimana nih kira-kira yang orang tuanya ini nih? Ada pemberontakan juga nggak? Kalau menurut saya seharusnya sebagai orang tua itu bisa kerja sama sama guru, karena guru juga orang tua di sekolah. Iya. Harusnya tahu kalau tujuan mereka itu sama-sama buat kebaikan si anak ini tadi. Jangan langsung mengiyakan apa kata si anak. Si orang tua tuh harusnya kayak cari tahu terlebih dahulu. Ini kok kenapa bisa tiba-tiba anaknya mau mogok sekolah kayak gini? Oke, jadi aku pernah denger nih tentang isu-isu kalau misal HRD tuh ada yang nge-blacklist alumni dari angkatan yang tersangkut berkaitan itu dengan masalah isu. Itu bagaimana nih tanggapan kalian tentang blacklistan HRD dengan alumni itu? Sebenarnya ya dari saya dulu ya teman. Iya, boleh, Sebenarnya dari boleh. saya itu ya tidak boleh sih sebenarnya dari tenaga kerja itu tiba-tiba memblacklist sekolah tersebut ya. Tapi karena kan kesalahannya itu kan dari siswa tadi itu. Nah kalau misalkan blacklist benar-benar blacklist sekolahnya itu ya dari yang benar-benar siswa yang ingin belajar tadi itu, jadinya dia peluang kerjanya kan sedikit. Jadi angka pengangguran juga akan menambah seperti itu. Jadi janganlah langsung blacklist aja seperti itu. Harus dilihat dulu lah siapa sih siswa yang benar-benar ingin kerja. Ya, saya setuju karena ini kembali lagi kesalahan dari si individu bukan dari si sekolahnya. Makanya kayak perusahaan atau HRD itu jangan langsung memblacklist satu angkatan kayak gitu, tapi lihat dulu ini sumber masalahnya ini dari siapa. Kasihan sama teman-teman yang lainnya dong yang tentunya sekolah untuk dapat kerja dong. Tapi ini lebih ke kebijakan perusahaannya ya, mungkin karena ngelihat sikap buruk ini satu angkatan. 630 siswa itu hampir satu angkatan. Iya, sudah benar. hampir satu Iya, angkatan. berarti mereka ini nunjukin sikap buruk, apalagi buat nanti kalau terjun ke dunia kerja. Jadi ini lebih, kalau menurut saya ini kebijakan perusahaannya sih mungkin menghindari dari kandidat yang berpotensi.
Iya, buat nanti iya. ngelakuin sikap-sikap buruk dalam kerja. Masa mau menerima orang yang tiba-tiba mogok kerja, Betul. provokator, yang lain-lain gitu-gitu Iya, kan. orang yang Mungkin mudah juga. terprovokasi. Kayak gitu. Iya, ntar diprovokasi sedikit ini udahlah langsung oh iya ya benar-benar Iya. tanpa melihat bagaimana keadaan yang asli. Iya, Bisa mogok aja gitu. bisa membuat kinerja si perusahaan turun ya. Iya, betul jadinya. Ya, jadi keputusan yang dibuat HRD itu udah bener nih karena ada komentar-komentar katanya tuh HRD itu nge-blacklist. Udah benar, tapi jangan blacklist sekolahnya, tapi Iya, blacklist siswanya yang mogok seperti Iya, itu yang siswa yang bersangkutan. Iya. gitu loh. Jangan jadikan sekolahnya tempat Iya. blacklist karena ya kembali lagi kasihan yang ingin sekolah di sana. Ya, bukan salah sekolahnya. Iya. salah individu. Iya, betul. Sebenarnya 360 tuh 630. sorry. Terlalu Bener ini. terlalu excited. Iya, iya, Wow. Excited. Excited. Sebenarnya ini lucu dah sih di mana? Iya. Oke, jadi 630 tuh sebenarnya hampir 2 angkatan sih kalau kan katanya tuh di dalam sekolah itu ada 19 kelas. Anggaplah satu kelas itu 36. Jadi itu hampir 2 angkatan, hampir semua enggak sih? Kalau 630. Nah, 20 saya Kayaknya hampir semua Iya. deh. Iya. Ya bukan Iya. lagi cuma 2 angkatan, hampir tiga tiga angkatan itu Iya. full. Hanya beberapa siswa ya yang mungkin masih Iya. sekolah saat dilakukan aksi Iya. tersebut. Karena dia mungkin tidak terprovokasi Iya. tadi kan. Jadi berarti 630 siswa bisa solid mogok sekolah Iya. ya. Hebat ini, perlu dipertanyakan. Iya. betul. Iya, Ini- perlu dipertanyakan sebenarnya. Masih menjadi suatu pertanyaan besar, kok Iya. bisa gitu. Isu demi isu sebenarnya harus kita selidiki ya, semakin mendalam agar kita tuh nggak terprovokasi juga sama yang lain seperti itu loh. Tolong ya yang tahu kebenarannya. Kami hanya membaca-baca dari sosmed tentang isu-isu ini, oke? Nah, jadi untuk kalian dengar nggak sih kalau misal kepala sekolahnya tuh dinonaktifkan sebentar, terus tiba-tiba diaktifin lagi? Iya, kami dengar berita ini. Nah, kalian kan udah denger nih tentang kepala sekolah tuh yang dinonaktifkan, terus tiba-tiba diaktifin. Itu gimana sih sudut pandang kalian melihat berita tersebut? Ini yang perlu dipertanyakan berarti pemerintah ya Iya. sebagai pengambil keputusan. Gimana kok bisa goyah, bisa berubah? Apakah ini karena reaksi spontan yang cuman ngelihat di viralnya kasus ini tanpa ngelihat yang sebenarnya atau gimana ini? Kami juga bingung sebenarnya. Iya. Kalau menurut saya sih pemerintah ini cuman kayak spontan aja, kayak melihat di satu pihak kayak sudah si guru ini bersalah makanya dinonaktifkan, tapi setelah adanya tuntutan dari media sosial yang mengatakan banyak pro kepada si guru, akhirnya pemerintah mengaktifkan kembali si kepala sekolah tersebut. Iya. Balik lagi ke ya isu media sosial pada saat Iya. ini ya. Jadi mungkin si pemerintah juga merasa ada kesalahan, jadi ya Iya. diaktifkan kembali seperti itu. Betul, berarti dari desakan media sosial Iya. buat nonaktifkan akhirnya terdesak lagi buat Iya, diaktifkan. sebesar itu loh pengaruh Pengaruh media sosial. pada saat sekarang ini sebenarnya. Iya, makanya aku juga kayak aduh ini sosial media nih berpengaruh banget nih pada kehidupan sekarang nih. Ya karena sekarang kan zaman sudah canggih kan, apa-apa Iya, betul. kita bisa lihat berita atau apapun yang kita inginkan dari media sosial secara gampang, tinggal hitungan detik sudah semuanya muncul. Tapi kalau menurut aku ya, gurunya tuh kayaknya bener sih kalau misal mungkin muridnya ini udah beberapa kali buat kesalahan. Jadi nggak masalah sih kalau misal si guru ini mau menegurnya dengan tamparan. Dan itu juga aslinya dari gurunya itu menyebutkan bahwa dia tuh hanya memukul pundak, yang dimana itu nggak ada punggung, maaf. Punggung, ya, Punggung yang dimana itu nggak ada lecet, memar ataupun luka. Tapi menurut aku nggak masalah sih kalau misal muridnya itu memang udah banyak masalah juga kan, siapa tahu. Nggak gitu sih sebenarnya. Sebenarnya kalau menurut saya sih lebih ke tuntutan zaman ya. Kalau misalkan mau bahas tentang zaman-zaman dahulu, mungkin memang benar kalau zaman dahulu tuh kayak memang gitu cara mendisiplinkan. Tapi karena zaman sudah berubah, jadi ya kita harus berubah juga cara mengajarkan kepada murid-murid dan siswa di sekolah. Karena sekarang murid itu lebih paham ya soal undang-undang kekerasan Iya. segala macam. Ya balik lagi karena tadi kemajuan zaman, kalau mau mencari masalah undang-undang terkait dengan guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa itu kan mudah sekarang, tinggal kita buka aplikasi apa, nah bakal muncul, itu bakal bisa memicu si guru tersebut untuk masuk ke dalam ranah hukum. Iya betul. Yang mengakibatkan ya kerugian dari si guru itu sendiri. Ya,
Ya harusnya sebagai guru, apalagi seorang ASN juga harusnya lebih hati-hati, lebih menjaga sikap lagi. Apalagi kita tahu sekarang itu murid itu udah nggak kayak murid-murid dulu ya. Iya, betul. tentu sudah berbeda zaman sekarang sama sekarang. Jadi gimana nih mendisiplinkan murid yang memang benar-benar kayak ada masalah gitu, tanpa harus diberi teguran seperti dipukul sedikit atau dimarahi sedikit. Kan katanya nggak boleh nih di zaman sekarang kayak gitu nih. Jadi gimana nih? Ini calon-calon guru nih gimana? Jadi menurut saya sih kalau untuk zaman sekarang guru itu sebaiknya melakukan komunikasi lagi dengan orang tua si murid ini, melakukan kerjasama kayak kenapa sih si anak nih bisa sampai kayak gini, kok perilakunya begini, apakah di rumah ada masalah atau kenapa dengan si anak. Jadi pendekatan yang lebih halus Iya. ya. Terus juga karena sekarang tuh ada dari KPAI ya memang sebenarnya untuk sekarang itu ya lebih baik siswa tuh mendisiplinkannya itu secara baik-baik, jangan secara kekerasan juga. Karena kan bisa murid itu kayak misalkan nih diberi teguran pertama ya diberi surat peringatan pertama atau surat peringatan kedua. Kalau memang benar-benar dia tidak ingin berubah, ya mungkin sekolah juga bisa mengeluarkan dia dari sekolah tersebut. Bisa langsung mengeluarkan aja tanpa harus melakukan kekerasan fisik ya, yang bisa Iya, merugikan betul. si pengajar ya. Ya, kalau memang benar-benar siswanya itu merokok berarti Iya. kan salah dia kan, Iya. juga jadinya memburukkan nama sekolah jadinya. Lagi disukai. Tapi memang zaman sekarang tuh anak-anak tuh lebih mementingkan kesehatan mentalnya kan, karena juga mungkin banyak tontonan yang mungkin menggunakan pemikiran mereka yang berjalan. Jadi gimana tuh menurut kalian tuh kayak ini si anak ini lebay atau gimana nih? Harus ngadu-ngadu gitu sampai bolos. Kalau menurut saya ya bukan lebay sih sebenarnya, karena kita tuh kan sekarang media sosial sudah banyak kan, sudah banyak menerima informasi dari beberapa media sosial yang lainnya kan. Jadi memang sebenarnya harus peka terhadap mental health seperti itu menurut saya, karena berarti kita tuh udah mengerti kalau begini itu berarti kita tuh ngapain, ngapa gitu maksudnya. Pastinya pola pikir si anak ini sekarang sudah berbeda dong dengan anak-anak zaman dulu. Dengan adanya media sosial ini, mereka bisa lebih perhatian terhadap mental health mereka sendiri agar tidak menimbulkan rasa takut atau trauma terhadap suatu hal. Sudah lebih maju, udah Iya. lebih berkembang pemikirannya. Tapi juga kadang karena mungkin terlalu banyak membaca, terlalu banyak informasi yang masuk, kadang anak-anak ini tanpa ilmu yang cukup jadi self diagnosis. Iya, betul. Itu makanya mungkin lebay, mungkin takutnya nanti kena mental health lagi. Jadi mungkin kita bilangnya self diagnosis. Iya sih, bener sih, nggak salah ya. Informasinya itu masuk secara bebas tanpa ada penyaringan dari si anak. Apa yang sebaiknya dilakukan atau enggak dilakukan kayak gitu. Karena sekarang tuh banyak banget kan tontonan-tontonan di sosmed, bisa jadi mereka tuh mencontoh hal tersebut yang di iming-iming solid lah, padahal aslinya emang mungkin merekanya yang nggak mau kan, karena mereka tuh melihat oh ada nih orang nggak sekolah tapi nggak masalah, nggak dikeluarin, udahlah kita sulit-sulit aja nih satu angkatan kali gitu. Balik lagi ke Rara tadi sih, harus disaring terlebih dahulu. Kita sebagai anak muda itu harus disaring, mana saring yang baik, lebih, ya. iya, benar-benar menyaring apa yang harus kita ambil baiknya dan yang buang keburukannya gitu loh. Ya juga sebagai anak muda harusnya inilah waktunya buat kita bisa ngelola emosi, buat gak gampang terpancing, gak gampang terprovokasi sama orang lain yang mungkin bertindak karena emosi saat juga. Betul, kita itu harus memikirkan dampak dari perbuatan yang kita lakukan nih untuk kedepannya itu bagaimana. Jangan hanya cuman emosi sudah kita meledak-meledak, akhirnya merugikan diri kita sendiri. Ya, jangan emosi sesaat lah Iya. seperti itu ya. Tiba-tiba karena itu viral, Pomo lah istilahnya sekarang, iya. pomo ya. Iya. Ya ntar menyesal juga kan, karena kok iya ya kenapa aku ngelakuin kayak gini kan. Jadi kayak berarti nantinya akan ada nih penyesalan di akhir. Karena kan memang penyesalan itu Kalau datangnya dia Ya, udah. ya Allah pendaftaran ya sih. Iya, jadi Iya. kita harus disaring, benar-benar disaring ya tadi tuh ya. Ya, betul sekali. Oke, jadi itu aja kali ya bahasan tentang topik kita pada hari ini bersama tamu-tamu kita yang spesial ini yang sangat cantik dan keren ini. Mungkin boleh dong apresiasi untuk diri sendiri. Hostnya juga cantik, Iya. ya, cantik dan keren sekali. Terharu sekali. Oke, jadi mungkin kita bisa ambil kesimpulannya ya dari pembahasan kita sekarang. Kalau ingin
isu-isu yang beredar itu, alangkah baiknya kita melihat dari kedua sudut pandang yang berbeda. Karena kemungkinan besar sudut pandang 1 dan 2 itu berbeda nih. Itu pembicaraannya apa, omongannya tuh apa. Jadi kita harus menjadi anak muda yang bijak dan warga yang bijak ya. Oke, jadi mungkin itu aja kali ya pembahasan kita. Jadi Sobat Ruang Tamu, kami pamit undur diri. Oke, jadi terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe and like. Oke. Komen juga di bawah Iya, ya. komen jangan Iya, lupa. Episode apa lagi yang harus kita Bahas untuk next Iya. podcast ya. tunggu aja di ruang tamu. Ya, Iya. mungkin aja isu-isu ini boleh dong kalian kayak cantumin di kolom komentar apa kami salah melihat isu-isunya atau mungkin ada yang Perbaiki. ya perbaiki. Kami menerima komentar kalian. Oke. Terima saran dan masukan kalian lah teman-teman. Iya. Oke, dah seru banget nih ya pembahasan Iya. ini ya udah. Iya. Nggak terasa nih waktunya sudah menunjukkan sore hari dah sih sekarang. Iya, udah sore. Oke, jadi sekian kami pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Dadah. Dadah.